channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Simpang 3 Gerbang Gaib bagian yang ke-6. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Wisnu kemudian bersimpuh di kaki si dukun tua itu. Ia meminta maaf padanya karena tidak sengaja telah menghilangkan keris itu. Dukun yang berjenggot dengan pakaian serba hitam itu kemudian menarik kerah baju yang Wisnu kenakan. Dia sangat murka sebab perjanjian dengan iblis itu tidak dapat dihentikan. Wisnu tetap harus memberikan tumbal 9 gadis remaja yang lahir pada malam Jumat Kliwon, tepat saat bulan purnama tiba menghiasi langit malam. Sedangkan ia baru mempersembahkan 5 dari 9 itu, karena ketiga gadis yang bersama Yolan kemarin telah selamat, dan sampai saat ini kemana perginya mereka, Wisnu sama sekali tidak mengetahuinya. Ini artinya tugas Wisnu masih harus mempersembahkan 4 gadis remaja lagi. Namun saat ini persembahan itu ia tidak terlalu peduli. Yang terpenting baginya saat ini adalah menemukan secepatnya keris yang kini telah hilang. "Mbah, tolong beri aku kesempatan lagi, Mbah. Beri aku waktu untuk mencari keris itu," ujar Wisnu masih tertunduk di kaki si dukun tua yang masih menatapnya penuh kekesalan. "Sungguh, aku menyesal menitipkan keris itu padamu. Aku seharusnya terus menyimpan pusaka itu bersamaku. Tapi aku belum kalah. Mugoroso tidak akan pernah kalah," teriak si dukun tua yang kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan Wisnu sendirian. Rupanya dukun yang bekerja sama dengan Wisnu untuk bersekutu dengan iblis adalah si tua Bangkamugo, kakek tua yang pernah menemui Maya dan kedua anaknya di lembah terkutuk itu. Lembah yang membuat Maya dan kedua putrinya merasakan ketakutan yang luar biasa. Lembah yang hingga kini menjadikan trauma bagi Maya dan kedua putrinya. Sungguh sangat mengejutkan. Ternyata Mugoroso itu yang selama ini menjerat Sukmasoya. Walaupun saat ini dirinya telah merasa kelelahan melawan kiai yang terus menyerangnya dengan doa, namun sifat sombongnya masih tidak mengakui bahwa kini dirinya sedang diambang kebinasaan. Rencana yang ia buat selama ini semua telah gagal. Awalnya Mugoroso melepaskan Maya dan kedua putrinya itu sebab ia hanya membutuhkan satu di antaranya dari mereka yang Mugo inginkan, yaitu adalah Zoya. Karena Zoya lahir di malam Jumat Kliwon, calon tumbal yang sangat menguntungkan karena Zoya datang tanpa kesengajaan. Maka tak hayal saat Zoya tiba di sana, Mugo langsung menuntun Zoya, mengusap kepalanya dengan lembut karena ia mengira gadis kecil itu akan menjadi miliknya. Mugo dengan percaya diri membiarkan Maya dan kedua putrinya lolos dengan mudah. Mugo berpikir dia akan mudah kembali membawa Zoya untuk nantinya dipersembahkan kepada iblis itu yang selama ini memberinya kekuatan luar biasa. Namun dugaannya salah besar. Saat Zoya telah lepas dari lembah itu, Mugo merasakan kejanggalan dan keanehan. Tangannya kepanasan hebat, seluruh tubuhnya bagai ditusuk duri yang tajam. Dia sangat menderita. Awalnya ia tidak menyadari apapun.
sampai suatu ketika ia benar-benar merasa lebih sakit dan menyesali keputusannya. Ya, Mugo menyesali keputusannya saat itu, saat dimana ia memberi jalan keluar untuk Maya dan kedua putrinya keluar dari belantara hutan. Mugo baru menyadari sesuatu, bahwa sakit dan panas yang ia rasakan di sekujur tubuhnya kala itu sebab dirinya telah menyentuh dan mengusap kepala Zoya. Mengapa bisa Mugo merasakan demikian? Bukankah Mugo seorang yang sakti? Ya, Mugo Roso adalah seorang yang sangat sakti. Ia bisa menghilang bagai ditelan bumi. Ia bisa bertahan tidak makan selama setahun penuh berkat pengabdiannya selama ini kepada setan dan para pasukannya. Berkat pengabdiannya seumur hidup kepada iblis itu, sejarah perjalanan hidup Mugo pun telah diatur sedemikian rupa oleh iblis sekutunya. Mugo hanya akan hidup dan mati bersembah pada setan yang terkutuk, karena perjanjian dengan iblis tidak bisa dibatalkan begitu saja jika nekat menyudahi nyawa Mugo sebagai taruhannya. Iblis yang menjadi sekutu Mugo pernah berpesan, suatu saat jika Mugo merasakan panas dan sakit di sekujur tubuhnya setelah menyentuh seseorang, maka orang itu harus segera dibunuh, karena hadirnya orang itu nantinya akan menjadi musuh terbesar Mugo serta iblis sekutunya. Orang itu akan tahu segalanya kejahatan yang Mugo lakukan sampai titik kelemahannya, karena orang itu berarti orang suci. Orang yang nantinya akan bisa menutup dunia mereka, dunia para iblis dan para lelembut yang mendiaminya. Maka jangan sampai membiarkan orang tersebut hidup. Bila keris itu jatuh pada orang tersebut, ia akan menutup dunia mereka selama-lamanya. Lantas jika semua itu terjadi, Mugo dan pasukan tentara iblis akan selamanya binasa. Kertotelu atau simpang tiga yang menjadi gerbang menuju dua alam akan selamanya terkunci dan tidak akan bisa terbuka lagi. Iblis dan pasukannya akan binasa. Desa Kulonsari akan berubah menjadi desa biasa dan tidak akan pernah ada siapapun yang melakukan pesugihan dan pemujaan lagi. Maka dari itu sekuat tenaga Mugo berjuang agar tempatnya tetap aman. Lalu siapakah orang yang dianggap suci oleh Mugo dan pasukannya itu? Jawabannya adalah Zoyara. Sebab gadis kecil itu masih polos, masih tidak mempunyai banyak dosa. Di samping itu, Zoya anak yang rajin beribadah. Karena ketidaksengajaan yang dilakukan Zoya itu, si Mugo merasa sangat terancam. Maka saat Mugo mulai menyadari bahwa keris itu berada di tangan Zoya, Mugo sekuat tenaga mencoba menjerat Sukma Zoya, walaupun dia tidak kunjung berhasil. Kini karena Sukma Zoya malah terjebak di Kertotelu, gadis itu terjebak di antara dua alam. Untuk itu saat Kiai Husain mulai melawan dengan cara mengadakan pengajian bagi kesembuhan Zoya, keadaan yang sebenarnya adalah Mugo Roso menipu mereka dengan memasukkan jin pesuruh ke dalam tubuh Zoya agar Maya dan keluarganya terkecoh. Karena di saat itu pula Mugo akan mencoba mengambil Sukma Zoya yang malah tersesat di tempat yang tidak seharusnya. Sampai hari kemarin tiba, Mugo merasa akan mendapatkan bencana lain. Dan benar saja firasatnya, jin pesuruh yang ia kirim sendiri telah kalah melawan kiai dan para santrinya.
Akhirnya Mugo tidak bisa membawa Sukma Zoya ke alam gaibnya, sebab Kiai telah berhasil membangunkan Zoya. Saat ini keluarga Maya dan Zidan masih bersiaga. Mereka yakin bahwa Mugo pasti akan berusaha kembali sekuat tenaga agar ia mendapatkan kembali keris itu, dan berusaha agar benda itu tidak sampai pada Zoya. Kiai Husain beliaulah yang saat ini menyimpan keris itu. Ia mengira keris itu malah akan membahayakan jiwa raga Zoya. Maka ia memutuskan untuk menyimpannya saja di suatu tempat. Namun sungguh disayangkan, saat ini Kiai belum mengetahui apapun lebih dalam dan menyeluruh soal keris itu, yang ternyata benda itu berhubungan erat dengan Zoya nantinya. Jadi bila keris itu telah berada pada tangan Zoya, nantinya Zoya akan bisa menutup Kartotelu selama-lamanya. 3 hari sudah berlalu, Zidan dan Maya masih memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua mereka. Zidan tidak ingin ambil resiko bila sesuatu kembali terjadi pada putri bungsunya. Maka dari itu Maya menyuruh Yolan untuk mengisi rumahnya yang kosong, karena saat ini Yolan tidak punya tempat tujuan. Statusnya yang telah meninggal di mata banyak orang menjadikan ia kehilangan identitas. Yolan pun terpaksa menyetujui permintaan Maya dan memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka. Sedangkan Zoyara masih dengan sikap tertutupnya. Gadis itu tidak banyak berbicara, ia kini semakin menutup diri pada siapapun termasuk Maya. Maya dan Zidan akhirnya memutuskan menghubungi kembali Kiai Husain untuk melihat kondisi Zoya. Lalu Kiai siang itu kemudian bergegas pergi ke rumah Eyang Ajim. Sesampainya di sana, Kiai berpesan dengan Zoya yang sedang duduk di taman depan rumah. Zoya seketika menjerit ketakutan saat melihat Kiai Husain. Ia kembali bersembunyi di balik punggung Maya. "Loh, ada apa sayang?" ujar Maya. "Itu, ada dia," ujar Zoya seraya menunjuk ke arah Kiai. "Ya, itu kan Mbah Yai. Mbah Yai mau main ke sini. Beliau mau menengok adik," ucap sang bunda. Zoya terus menggenggam erat tangan ibunya. Kiai mengerutkan dahinya. Ia merasa aneh karena sikap Zoya menjadi sedemikian berubah. "Sini nak, salim sama Mbah Yai ya," ucap Kiai Husain mengeluarkan tangannya. Tetapi Zoya menolak uluran tangan itu. "Enggak, takut, Zoya takut," ujar Zoya. "Takut kenapa nak? Itu Mbah Yai. Adek kan dulu pernah bertemu Mbah Yai," tukas Maya. "Bukan itu bunda, tapi di belakang Mbah Yai banyak hantunya," ujar Zoya. Maya seketika menutup mulut Zoya agar tidak bicara sembarangan. Kiai yang mendengar ucapan Zoya seketika menoleh ke belakang. Rupanya kini Zoya bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata. "Ada apa nak di belakang Mbah Yai?" tanya Kiai agar ia bisa memastikan sesuatu. Apakah dugaannya benar atau salah? Ada orang jelek, matanya merah, giginya bertaring, dan kepalanya bertanduk," kata Zoya. "Terus ada apa lagi nak?" tanya Kiai lagi. Maya menggelengkan kepalanya, tidak mengerti mengapa Kiai bertanya hal itu kepada anaknya. Ada orang hitam terus melotot padaku," ujar Zoya ketakutan. "Bunda, Zoya takut." Dia terus merengek ketakutan dan berbicara aneh. "Zoyanya diajak masuk ke dalam saja nak Maya," perintah Pak Kiai. Maya mengangguk. Ia membawa Zoya masuk ke rumah. Zoya terus berbicara hal yang tidak masuk akal.
Akhirnya Maya membawa Zoya masuk ke kamarnya. Lalu kemudian Zeana disuruh untuk mendampingi sang adik agar ia tidak sendiri. Kiai pun memutuskan untuk berbicara di luar rumah Eyang Ajim. Kini keluarga itu tengah berkumpul di halaman depan rumah untuk membicarakan sesuatu. Kiai berkata bahwa yang dikatakan Zoya barusan adalah benar. Kiai pun bermimpi dirinya dikepung oleh sekumpulan iblis yang mencoba melukai Kiai. Di dalam mimpinya seseorang dengan tubuh besar bermata merah, bergigi taring dan bertanduk, memandang sedang berusaha menyerangnya. Tepat seperti yang dikatakan Zoya tadi. Maka dari itu Kiai bertanya ada siapa lagi. Karena dalam mimpinya banyak yang mengepung Kiai, tetapi mereka seolah terjerat dan tidak bisa melakukan apapun. Begini Zim, aku rasa urusan kita dengan makhluk-makhluk gaib itu belum tuntas. Sebab mimpi yang sama telah aku alami sepulang aku dari rumahmu ini. Pada malam saat Zoya terbangun dari kamarnya, tutur Kiai. Eyang Azim dan keluarga sangat terkejut. Mengapa bisa semua ini terjadi? Tetapi Kiai pun belum bisa menjawabnya. Maka dari itu Zoya benar-benar kunci dari semua kejadian ini. Dia harus terus diajak bicara agar informasi mudah mereka dapatkan supaya semua ini cepat berakhir. Yai, aku pun memimpikan hal yang sama denganmu. Aku bermimpi sekelompok makhluk menyeramkan sedang berusaha melukai Zoya. Aku terbangun malam tadi saat menerima mimpi itu. Tiba-tiba saja Eyang Muti berkata seraya membawakan teh dan kudapan untuk mereka. Benarkah Bu? Kenapa Ibu tidak cerita sama Bapak? Potong Eyang Ajim. Baru pagi ini Ibu akan bercerita. Malah Yai sudah mendahulunya. Kira-kira apa arti dari semua itu Yai? Aku takut cucuku kenapa-kenapa lagi. Mereka semua kini kembali khawatir dengan kondisi Zoya. Kiai masih tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Ia masih butuh waktu. Namun saat mereka membahas semua itu, Ahmad tiba-tiba saja datang dan berkata bahwa dia pun memimpikan hal yang serupa. Di dalam mimpi Ahmad, Kiai dan Zoya dikepung banyak makhluk yang menyeramkan. Ahmad mempunyai asumsi pribadi bahwa kemungkinan ada yang masih berkaitan dengan makhluk itu yang belum selesai, sehingga mereka berusaha mendapatkan sesuatu yang dirasa milik mereka. Keris, ujar Kiai tiba-tiba terperanjat dan wajahnya seolah menggambarkan kekhawatiran. Sungguh, aku lupa bahwa keris itu masih ada padaku, Ajim. Aku belum memusnahkannya. Aku harus segera kembali ke pondok untuk mengambilnya. Namun saat Kiai akan bergegas kembali, rupanya tujuan Ahmad datang ke sana adalah memberikan keris itu kepada ayahnya. Ahmad telah mempunyai firasat bahwa semua mimpi itu berkaitan erat dengan benda laknat itu. Kiai Husain sangat bersyukur putranya ternyata membawakan keris itu kepadanya. Kiai masih harus menemukan jawaban atas teka-teki benda laknat itu. Kiai mencoba menghubungkan dengan menyatukan mimpi Eyang Muti, mimpi yang datang padanya sampai mimpi yang juga datang kepada putranya. Kiai dan Ahmad sangat yakin bahwa mimpi itu bukan sembarang mimpi, melainkan petunjuk yang nantinya akan membawa mereka pada suatu kepastian. Hampir seminggu berurusan dengan dunia gaib, mereka seolah merasa telah berperang selama puluhan tahun. Hal yang terjadi pada mereka adalah hal yang sangat sulit untuk dipecahkan.
banyak sekali tragedi dan menguras seluruh tenaga. Karena bila salah penanganan bisa saja nyawa mereka semua dalam bahaya. Mereka masih terus mengobrol untuk mencoba mencocokkan mimpi mereka satu sama lain. Dari keseluruhan mimpi dapat disimpulkan kesamaan, yakni makhluk menyeramkan itu mencoba mengepung dan melukai Kiai juga Zoya. Ini pasti ada faktor pemicunya, Yai. Mengapa mereka seolah ingin menyerang Kiai juga Zoya? Ujar Zidan tiba-tiba. Benar nak Zidan, pasti ada pemicunya, yakni keris yang saat ini ada padaku, jawab Kiai. Saat mereka mencoba membahas ini dengan teliti, Zeana berlari menghampiri semua orang yang ada di halaman rumah seraya menangis. Bunda, ayah, ade hilang, ujar gadis itu. Sontak saja mereka semua berdiri terkejut dan memastikan perkataan Zeana. Maya melihat ke kamar atas dan benar saja, ternyata tidak ada Zoya di sana. Semua orang kini kebingungan dan segera mencari Zoya ke seluruh ruangan rumah yang luas itu. Maya histeris melihat anaknya tidak ada di dalam kamarnya. Semua ruangan dari mulai gudang, kamar mandi, semua mereka telusuri satu persatu. Zeana berkata bahwa ia hanya meninggalkan Zoya sebentar. Zeana ingin mengambil air minum. Namun setelah kembali, Zoya sudah tidak ada lagi di kamarnya. Bahkan boneka yang selalu dibawanya pun ikut menghilang. Ayah, Zoya kemana? Mengapa bisa begini ya? Ayo kita cari ya, ujar Maya yang terus histeris menghadapi situasi sekarang. Aneh memang mengapa bisa Zoya tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada yang tahu. Masih penasaran, Zeana mencoba menelusuri lebih jauh sudut rumah eyangnya itu. Semua orang pun masih ikut mencarinya ke ruangan yang lain. Bunda, teriak Zeana dari luar, tepatnya suara itu terdengar dari lantai bawah di halaman belakang. Maya segera menghampiri asal teriakan putri sulungnya itu. Dan tidak menyangka Maya melihat Zoya ada di sana. Di halaman belakang rumah mertuanya yang berumputkan hijau dengan dihiasi beberapa pohon, Zoya sedang membelai kucing liar seraya memeluk si Poni, boneka kesayangannya. Bermaksud menghampiri, tetapi langkah Maya lebih dulu dihentikan oleh Zeana. Jangan bun, itu bukan adik, ujarnya membuat Maya merasa aneh. Itu Zoya kak, itu adikmu, pukas Maya menyalak. Bukan bunda, adik tidak pernah suka kucing, teriak Zeana tidak kalah menggerang. Sontak Maya menghentikan langkahnya saat menyadari ucapan si kakak memang benar. Zoya tidak suka dengan kucing. Tetapi hari itu di sana mereka malah melihat Zoya sedang asik mengusap-ngusap bulunya. Ayah, eyang, ayah, eyang, sini, teriak Zeana terus dengan kencang memanggil semua orang. Zoya masih berjongkok seraya mengelus kucing itu. Dia tidak bersuara sedikit pun. Tidak lama Eyang Ajin dan semuanya datang menghampiri. Kini Zoya bangkit dan berbalik arah menatap mereka. Tatapannya kosong, dia tidak bicara sama sekali. Kiai yang seolah mengerti, ia segera menghampiri dan mengusap wajah Zoya dengan takbir. Seketika Zoya tersungkur jatuh dan kembali pingsan. Maya menjerit, Zidan pun langsung menggendong dan membawa Zoya masuk ke dalam rumah diikuti semua orang. Saat semua orang panik masuk kembali ke ruangan, Ahmad merasakan kejanggalan.
Kucing yang tadi dibelai-belai oleh gadis kecil itu seperti tidak bergerak sama sekali. Penasaran Ahmad langsung melihat kucing itu dari dekat. Betapa terkejut kala matanya melihat ternyata kucing itu telah mati. Astagfirullahaladzim. Ahmad kemudian masuk ke rumah, dilihat Zoya masih belum bangun. Maya terus histeris karena takut kejadian yang sama kembali terulang. Beruntung 10 menit kemudian dengan terus dibacakan sholawat dan takbir, Zoya akhirnya bangun. Maya langsung memeluknya dengan sangat erat. Ia mencium wajah si bungsu terus menerus. "Abah, kucing di belakang rupanya telah mati," ujar Ahmad mengabarkan dengan raut wajah sedikit ketakutan. Kiai bangkit, ia bergegas melihat kondisi kucing itu di belakang. Dan benar saja kucing itu telah mati. "Bunda, kakek tua itu ada di sini, Bunda. Saya takut Bunda," ujarnya terus berkata seraya memegang leher. Maya penasaran, dilepaskanlah tangan Zoya. Di sana terlihat ada bekas seperti cengkraman tangan. "Ini kenapa, Nak? Leher kamu kenapa?" tanya Maya dengan panik. "Kakek tua itu, Bunda. Kakek tua yang dulu ada di hutan tadi ada di sana, di belakang sana," tunjuk Zoya ke arah belakang. Lalu kemudian Maya pun kembali memeluk Zoya. "Apa mungkin si tua bangka Mugo tadi benar ada di sini?" pikir Maya. Kiai kemudian menghampiri ibu dan anak itu. Mereka masih berkumpul dengan keadaan panik. Lantas Kiai mengatakan kepada semuanya bahwa kucing yang tadi dibelai oleh Zoya telah mati. Itu menandakan ancaman baru mulai mengintai Zoya lagi. Semua kini berdiri dari tempat duduk masing-masing. Wajah mereka sangat takut dan khawatir. Kiai memutuskan untuk segera memusnahkan keris itu agar semua cepat berakhir. Kiai tidak ingin ambil resiko bila kini menyangkut kembali dengan nyawa Zoya. Kiai telah meminta Eyang Azim untuk menyiapkan semuanya, mulai dari kayu bakar, minyak tanah, dan beberapa daun kering untuk segera melakukan pemusnahan keris itu. Dengan cara membakar keris itu dengan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, keris itu akan segera dimusnahkan. Saat akan melemparkan benda itu di atas kobaran api, tiba-tiba Zeana menghentikannya. "Tunggu sebentar, Mbak Yai," cegah Zeana seraya memegang keris yang hampir dilemparkan itu. "Kakak, kamu apa-apaan sih? Sudah minggir, itu Mbak Yai mau membakarnya," Maya berteriak membentak si kakak. "Jangan dibakar, Bunda. Sepertinya keris ini tidak asing." Zeana menatap keris itu dalam-dalam. Mereka semua sungguh tidak mengerti apa maksud dari Zeana. Mereka masih terus beradu argumen dan membentak si sulung terus-menerus. "Oh ya, apa Bunda tidak ingat waktu kita tersesat di hutan belantara itu? Si kakek tua menunjukkan kita arah pulang dengan memberitahu bahwa akan ada tugu berlambangan keris yang menancap di sebuah bambu, dan dia menyuruh kita untuk tidak pernah berhenti agar terus berjalan. Kakak baru sadar, ternyata keris itu mirip sekali dengan yang saat ini Mbak Yai pegang." Gagangnya melengkung dengan sisi berliku. "Ini sangat mirip, Bunda. Kakak melihat jelas tugu itu," ujar Zeana menjelaskan semua kepada mereka. Ia rasa ada sesuatu kejanggalan di balik terjadinya semua ini. Zeana berkata bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada rahasia di balik tugu berlambangkan keris yang menancap di sebuah bambu itu. Zeana sangat yakin, tetapi ia tidak tahu pasti apa rahasia itu. Di saat bersamaan, Kiai mulai menyadari sesuatu.
bahwa mungkin saja perkataan Seana benar. Kiai memutuskan untuk kembali membahas ini secara tenang dan tidak terburu-buru. Maya pun mulai mendengarkan kata-kata Seana. Sebab masuk akal juga, masih ada banyak teka-teki yang belum mereka pecahkan dari semua kejadian ini. Intinya mereka masih belum memahami sepenuhnya bahwa semua kejadian itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Bunda, waktu itu Zoya menemukan kotak kecil cantik saat di makam Tante Yolan. Zoya ambil saja kotak itu, ujar Zoya. Lalu Maya mencoba kembali bertanya pelan-pelan agar anaknya mau membuka mulut. Zoya masukkan ke dalam saku, tapi Zoya tidak tahu isinya. Zoya bercerita seraya merapikan rambut si poni. Terus apa lagi sayang? Tanya Maya kembali. Saat Zoya tidur, Zoya bermimpi buruk kalau kita tersesat ke hutan. Terus Zoya tidak bisa balik ke rumah lagi bertemu dengan ayah. Zoya sendirian di sana. Bunda sama kakak sudah pulang ninggalin Zoya sendirian. Zoya nangis ketakutan, Bun. Hutan itu mirip sekali sama hutan yang ada kakek tuanya. Jalan yang dilewati juga sama. Ada jembatan dan juga jalan tiga itu, Bunda. Celoteh Zoya seketika membuat Maya menerawang. Rupanya Zoya bisa tahu jalanan yang akan dilewatinya kala itu karena dia memimpikan semuanya. Ya Allah, batin Maya. Zoya kan bangun ya Bunda. Habisnya takut sih mimpinya. Tapi saat bangun tiba-tiba jalanannya seperti yang mimpi Zoya. Makanya Zoya bilang sama Bunda kalau jalanannya salah. Tapi malah Bunda tidak dengerin Zoya. Ya sudah, akhirnya jadi tersesat deh. Ujarnya lagi dengan mulut berbusa. Ujarnya lagi dengan mulut berbisa. Gaya bicara khas anak-anak terlihat jelas saat Zoya bercerita itu kepada ibunya. Maya pun masih terus melanjutkan pertanyaannya. Ya sudah, kan Bunda sudah minta maaf waktu itu, ujar Maya. Iya memang sudah minta maaf, tapi tetap saja kita jadi bertemu kakek tua itu lagi. Zoya memonyongkan bibirnya kesal. Memang adik tahu siapa kakek tua itu? Tanya Maya. Itu kan kakeknya hantu Bunda. Dalam mimpi Zoya kakek tua itu hidupnya bersama hantu-hantu. Ada yang seram, ada yang jelek. Jawab Zoya. Benarkah? Iya Bunda. Malah si kakek tua dalam mimpi Zoya itu, dia juga bilang akan membunuh Zoya. Katanya Zoya tidak boleh hidup karena bisa buat dia hancur. Lanjut Zoya kembali. Terus adik takut. Kini Seana yang mengambil alih pertanyaannya. Takut kak, tapi Bunda kan bilang kalau mimpi semuanya itu kan bohong ya Bunda. Mungkin Zoya lupa berdoa, jadinya mimpi buruk deh. Mereka masih mendengar cerita gadis kecil itu dengan cermat dan teliti. Agar tidak terlewat suatu apapun, Zoya masih bercerita dengan ocehan khas anak kecilnya. Zoya akhirnya tidak takut lagi karena Bunda bilang kalau mimpi buruk adalah bohong. Tapi tadi malah si kakek tua dalam mimpi itu malah kesini dan mencekik leher Zoya. Akhirnya Zoya pun takut lagi Bunda. Zoya takut sekali Bunda. Gadis kecilnya Maya mulai menangis saat menceritakan itu. Dia terus memeluk Maya dengan erat. Sudah, adik kan di sini banyak yang jagain. Tidak usah takut ya, ujar Maya. Tapi si kakek hantu itu terus bilang kalau Zoya tidak boleh hidup karena Zoya akan membuat si kakek hantu itu hancur, ujar Zoya. Loh, kenapa? Tanya semuanya serentak dengan penasaran. Memang Bunda tidak takut ya? Dalam mimpi Zoya hutan itu gelap sekali Bun. Zoya lagi berdiri di jalanan tiga sendirian. Banyak makhluk-makhluk jelek dan seram yang mau mengganggu Zoya. Karena Zoya takut sendirian, Bunda dan kakak tidak ada.
Soya buka saja kotak merah cantik yang Soya temukan di makam Tante Yolan. Lanjutnya lagi. Terus di dalamnya ada pedang kecil kan? Soya asal saja menancapkan pedang itu di tanah. Soalnya kan dalam film begitu ya bun. Kalau keris itu ditancapkan, makhluk jahat itu akan pergi. Ternyata benar bunda, makhluk seram dan jelek itu terbakar api. Soya menang melawan mereka, ucapnya seraya tertawa. Sementara semua yang mendengar merasa terkejut dengan cerita gadis cilik itu. Semua yang mendengarkan seolah tidak percaya. Soyara hanya menganggap mimpinya itu adalah bohong belaka. Padahal secara tidak langsung di balik cerita yang ia ungkapkan dengan polos itu, sebenarnya dia sendiri telah mengungkapkan teka-teki menyulitkan yang saat ini coba dipecahkan oleh keluarganya. Kini mereka mulai menyadari bahwa yang Ahmad dan Zeana katakan memanglah benar. Soyara adalah kunci semua ini, dan semua sepakat dengan satu pemikiran bahwa maksud Mugo menyerang Zoya karena dia takut alamnya tertutup untuk selamanya. Sebab Zoyalah yang nantinya akan bisa menutup simpang 3. Dan kini mereka semua tengah menyusun strategi untuk mulai menutup gerbang itu. Dan bersambung, apakah Pak Kiai dan semua keluarganya Zoya akan bisa memecahkan semua teka-teki ini? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.